Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita termasuk hamba-hambanya yang dipilih untuk dipertemukan di majelis yang dimuliakan ini dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, dan Allah membimbing kita dengan hidayahnya sehingga ringan kaki kita untuk melangkah menuju majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap langkah kita mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ada sahabat yang awal masuk Islam di Mekah, kemudian dan itu dari kalangan budak di Mekah. Tentunya orang-orang budak itu tidak memiliki keturunan atau asal usul asal usulnya dari orang Mekah itu sendiri. Dia pasti dari luar Mekah yang mencari kehidupan di kota Mekah. Budak yang seperti ini tidak memiliki kekuatan, tidak ada yang membela ketika orang lain itu menyakiti dirinya. Ada salah seorang budak juga demikian. Budak ini orang yang masih muda, masih cerdas, lalu oleh pemiliknya itu diberikan pelatihan membuat tukang pandai besi. Lalu dia dibebaskan dari keperbudakan. Ketika dia sudah ahli dalam pandai besi, maka banyak orang-orang pesanan-pesanan membuat senjata dan lain-lain itu datang. Karena ini budak, sebagaimana keluarga Yasir misalnya, ini sama. Bilal juga masih beruntung. Bilal diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia dibebaskan. Yang tidak beruntung di dalam kehidupan dunia misalnya ini, tapi dia beruntung tentunya dalam kehidupan akhirat, yaitu keluarga Yasir itu. Bapaknya Ammar, makanya Ammar disebut dengan Ammar bin Yasir. Itu sama. Yasir itu datang dari Yaman, jadi tidak memiliki kabilah di Mekah itu. Maka dia tidak punya kekuatan. Tidak ada yang membela ketika dia disiksa. Sampai-sampai Ammar, Yasir dan ibunya, istrinya Samia itu disiksa sedemikian rupa sampai wafat. Menjadi syahid yang pertama kali adalah perempuan yang bernama Samia. Itu disiksa di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Jadi sahabat ini disiksa juga. Ada orang-orang yang datang ke situ
dan dia berterus terang, apakah engkau masih tetap menganut agama nenek moyang? Dia menjawab, saya tidak, saya beriman kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah. Nah, ini sama dengan meninggalkan agama nenek moyang. Karena dia sebagai pandai besi, maka orang-orang ramai-ramai untuk menyiksanya itu. Di besi yang panas di situ, dia kenakan tubuhnya di sahabat. Dan begitu seterusnya, ditendang dan lain sebagainya, dihinakan. Lalu sahabat ini mendatangi Rasulullah SAW yang saat itu tengah beristirahat di pinggiran Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kalau matahari di sana, di sini masih ada bayang-bayang Ka'bah dingin. Rasulullah itu tidur-tiduran di situ. Lalu sahabat ini datang, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan kami agar kami itu tidak disiksa di Mekah? Apakah kemudian Rasulullah SAW mendoakan? Bukankah doamu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa Rasulullah kemudian mengangkat tangannya dan mendoakan sahabat ini? Tidak. Apa pelajaran Rasulullah yang diberikan kepada kita? Bahwa Rasulullah SAW menceritakan dulu sebelum kalian itu, di zaman nabi-nabi dulu, ada orang seperti kalian ini yang mempertahankan imannya. Lalu apa yang dialami oleh mereka? Penguasa waktu itu menangkapnya, lalu dia menggali lubang tanah itu, lalu dia dimasukkan ke dalam lubang itu sampai kelihatan kepalanya, hingga kepalanya yang kelihatan. Lalu apa yang dilakukan? Dia gergaji karena kepalanya itu sampai terbelah menjadi dua. Di antara mereka juga dia masukkan ke dalam tanah, lalu disisir dengan sisir yang tajam dari besi sampai tulang-tulangnya kelihatan, kulitnya mengelupas. Seperti itu Rasulullah. Jadi ketika seseorang itu mengajukan keluhannya kepada dirinya, Rasulullah tidak memberikan rasa belas kasih, tetapi Rasulullah memberikan contoh yang lebih berat dari apa yang dia alami. Mengapa demikian? Karena tahu bahwa setiap musibah, rasa sakit yang dialami oleh seorang yang beriman itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan di sisinya. Jadi Rasulullah tidak ingin kesempatan yang seperti itu lepas dari diri seseorang. Ketika perang Khandaq juga demikian. Perang Khandaq itu ketika Madinah dikepung oleh tentara sekutu. Jadi orang-orang kafir Mekah dengan orang-orang musyrikin di Madinah, para Yahudi itu ngepung Madinah, 10.000 pasukan. Sementara umat Islam di Madinah tidak lebih dari 3.000. Bagaimana ini? Gelisah mereka. Lalu Salman Al-Farisi memiliki ide supaya Madinah ini dibuatkan Khandaq, parit itu, supaya pasukan dari luar tidak bisa masuk Madinah. Dan suasana waktu itu musimnya panas dan juga krisis pangan di Madinah. Banyak sahabat yang tidak makan. Rasulullah juga demikian. Bukan hanya sehari, 2 hari, sampai 3 hari tidak makan. Dan sampai-sampai diceritakan di dalam tarikh itu, sabuknya Rasulullah ini diganjal dengan batu. Kesusahan yang seperti itu Rasulullah tidak lalu kemudian belas kasihan kepada sahabat-sahabatnya, tapi diberikan semangat. Ketika menggali parit itu ada batu yang tidak mampu sahabat-sahabat pecahkan, lalu Rasulullah SAW sendiri yang turun tangan
yang memecahkan batu. Dan ketika memecahkan batu timbul cahaya. Rasulullah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci negeri-negeri Persia itu diberikan kepadanya. Lalu diceritakan kepada sahabat bahwa kita akan menguasai Persia dan kita akan menguasai negeri-negeri lainnya. Di dalam keadaan susah sedih yang seperti itu, Rasulullah memberikan semangat bahwa masih ada masa depan yang panjang yang kita bisa jaya nanti di kemudian hari. Nah, ini pelajaran dari Rasulullah. Jadi kalau kita mendapatkan keluhan dari orang itu ya jangan lalu kemudian dilus-lus sano ya sampai gitu. Berikan contoh yang lebih berat dari itu. Dan yang lebih penting lagi, insya Allah akan menjadi kebaikan lah ya. Kesusahan kita itu, dosa-dosa kita diampuni Allah, dan Allah akan mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu yang barokah di dalam kehidupan kita, dan kita diberi kekuatan lahir dan batin serta keimanan kita, sehingga kita mampu menjalankan misi sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu menebarkan kedamaian di dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.